Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, gimana kabarnya? Mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar bab baru yaitu mengenai alat optik. Silahkan disiapkan catatannya. Sebelum mulai belajar, silahkan berdoa dulu masing-masing. Semoga belajarnya dimudahkan. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, langsung aja ya. Kita bahas mengenai alat optik. Jadi alat optik itu ada beberapa. Ya, seperti yang kalian tahu. Ada mata, terus ada kamera, ada loop, terus ada mikroskop. Mikroskop ya yang buat biologi itu. Sama satu lagi adalah teropong atau teleskop. Tapi kita akan belajar mengenai mata dan loop terlebih dahulu. Kalau keburu gitu ya. Nah, langsung aja kita akan bahas yang pertama alat optik itu adalah mata. Seperti yang kita tahu bahwa mata itu, oh ya, ini sebelum mata kayaknya bukan mata sama loop deh. Kita lebih ke mata dan ini kacamata. Nah, itu ya, mata dan kacamata. Nah, ini mata di sini maksudnya adalah mata normal. Artinya nggak ada minus atau plusnya. Jadi seperti yang kita tahu, kita semua alhamdulillah memiliki mata yang bisa melihat, kita harus bisa bersyukur ya. Nah, gimana sih kalau misalnya kita selami lebih dalam mengenai mata yang kita, jadi biar kita lebih tafakur lagi gitu ya. Nah, mata itu seperti apa sih dalamnya gitu. Kita nggak belajar secara dalamnya sih, belajar secara fisikanya kayak gimana. Nah, seperti yang kita tahu ya, mata itu kan bentuknya kayak gini. Ada beberapa bagian mata, tetapi yang akan dibahas adalah bagian yang memang berhubungan sama fisika. Jadi mata itu di mata itu ada yang namanya lensa mata kan. Nah, gitu ya. Ini namanya adalah lensa mata. Nah, lensa mata manusia itu berbentuk lensa cembung. Berbentuk lensa cembung. Nah, terus kemudian nanti ini ada yang namanya retina di sini. Ini adalah retina. Retina fungsinya adalah untuk tempat di mana dia itu mata itu bisa membentuk bayangan, gitu ya. Nah, ketika misalnya ada suatu cahaya masuk ke dalam mata, kita mau melihat sesuatu gitu ya. Nah, ada cahaya masuk ke mata. Nah, ada cahaya yang masuk ke mata. Nah, kemudian lensa mata ini akan memfokuskan biar terlihat jelas. Fokuskan sehingga semuanya nanti tertangkap di sini di retina. Gitu ya. Nah, untuk mata normal, ini bayangannya itu di sini. Nah, bayangan itu tepat di retina. Untuk mata normal, tepat di retina. Nah, bagaimana sifat-sifat bayangan pada mata? Ya, bagaimana sifat bayangannya? Itu harus tahu, penting. Jadi, sifat bayangan yang terbentuk di mata normal itu yang pertama adalah nyata. Yang kedua adalah terbalik. Yang ketiga adalah diperkecil. Jadi kalau misalnya kita melihat botol gitu ya, yang tingginya 10 cm, kan nggak mungkin gitu ya si orang mata kita ini kecil gitu, nggak mungkin kan si ukuran bayangan itu sama kayak botolnya atau lebih gede dari botolnya orang mata kita lebih kecil. Nah, maka di sini sifat bayangannya harus diperkecil. Terus, Bu, kenapa tuh terbalik? Kita kenapa lihatnya nggak kebalik? Nah, karena ada syaraf di otak kita yang berfungsi untuk membalikan sifat bayangan di mata ini, gitu ya. Ada syaraf di otak yang berfungsi untuk membalikan bayangan. Sehingga yang kita lihat itu nggak kebalik. Bayangan. Oke. Nah, terus udah gitu, apa namanya, kan berarti kalau begitu kita tuh punya titik, ada limit gitu ya, limit di mana kita tuh bisa melihat sesuatu. Jadi ada yang namanya titik dekat di mata itu. Ya, ada yang namanya titik bentar, kurang atas deh kayaknya.
ada yang namanya titik dekat. Titik dekat itu nama lainnya adalah punctum proximum. Nah, gitu. Untuk titik dekat mata normal, ini bisa disingkat dengan PP gitu ya. Untuk mata normal, titik dekatnya itu rata-rata adalah 25 cm. Sama dengan SN. SN itu adalah jarak baca mata normal. Jadi PP sama SN ini sama. Kalau misalkan, jadi setiap orang mungkin beda-beda, itu kan hanya dirata-ratakannya saja. SN itu adalah jarak baca mata normal. Nah, terus setelah itu ada namanya titik jauh gitu ya. Nah, titik dekat ini berarti kan titik rata-rata kita bisa melihat benda secara jelas. Nah, lalu ada titik jauh. Nama lainnya adalah punctum remotum. Remotum. Nah, atau disingkat dengan PR. Untuk mata normal, itu PR-nya adalah tak terhingga. Adalah tak terhingga. Ya, jadi kita untuk yang mata normal tuh bisa ngelihat sejauh apapun gitu ya. Maksudnya sejauh apapun teh ya dengan batas kita sendiri gitu. Jadi dia tak hingga. Terus udah gitu, kan tadi kita tahu bahwa si lensa mata itu cembung ya. Nah, artinya kalau cembung dia ini bersifat elastis. Jadi lensa mata ini dia punya kemampuan untuk mencembungkan atau memipihkan si lensa mata. Nah, namanya, nah jadi ini punya daya akomodasi. Apa itu daya akomodasi? Daya akomodasi adalah kemampuan lensa mata untuk mencembungkan atau memipihkan lensa mata. Nah, nanti ada dua keadaan di daya akomodasi ini. Jadi daya akomodasi ini ada dua. Yang pertama itu daya akomodasi maksimum. Akomodasi maksimum itu terjadi ketika mata kita melihat ketika ngelihat yang dekat gitu ya. Ketika melihat yang dekat. Nah, sehingga kalau misalkan kita ngelihat yang dekat-dekat, maka kita ngerasa bahwa lensa kita tuh cembung gitu ya. Jadi lebih mencembungkan. Nah, ketika kita melihat daya akomodasi maksimum itu kita melihat sesuatu yang dekat, maka nanti bayangan S-aksen itu bayangan ya. Bayangannya itu akan ada di PP-nya. Jadi S-aksennya itu bakal ada min PP. Nah, sedangkan yang kedua itu adalah daya akomodasi minimum. Nah, daya akomodasi minimum itu adalah atau tanpa akomodasi biasanya dia disebut. Jadi ini ketika mata rileks. Mata rileks biasa atau ketika melihat yang jauh. Melihat yang jauh. Nah, maka ketika kita lihat yang jauh-jauh itu kita kayak menyipitkan mata. Nah, itu lebih ke memipihkan lensa mata. Gitu ya. Nah, berarti karena dia itu ketika melihat yang jauh, ya berarti S-aksen itu sama kayak PR-nya. Min PR. Gitu ya. Nah, itu penjelasan mengenai mata. Silakan dicatat.